Banyak orang bertanya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Yusuf Mansur meninggal dunia, apakah persoalan investasi yang diinisiasinya akan selesai? Jika kasusnya pidana, tentu ketika si terdakwa meninggal, kasusnya ditutup. Tetapi, jika kasusnya perdata, harta kekayaan yang bersangkutan akan terus dikejar. Anak-anaknya yang menerima waris dari bapaknya akan dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang para investor yang merasa ditipu atau dizolimi. Itu ketika di dunia tidak selesai, artinya dia meninggal dunia secara perdata, harta kekayaannya tetap akan dikejar agar diberikan kepada mereka yang berhak dan mereka yang selama ini dibohongin atau dizolimi. banyak orang bertanya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Yusuf Mansur meninggal dunia, apakah persoalan investasi yang diinisiasinya akan selesai? Jika kasusnya pidana, tentu ketika si terdakwa meninggal, kasusnya ditutup. Tetapi, jika kasusnya perdata, harta kekayaan yang bersangkutan akan terus dikejar. Anak-anaknya yang menerima waris dari bapaknya akan dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang para investor yang merasa ditipu atau dizolimi. Itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Patron Asset Management yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Pencabutan izin Patron ini dilakukan OJK sejak 8 Mei 2024 lalu. Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Patron dilakukan menyusul hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh PT Patron Asset Management. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Yunita Lindasari mengatakan, Patron terbukti melanggar peraturan pasar modal. Salah satunya adalah tidak ditemukannya kantor Patron dan tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi. Selain itu, Patron juga tidak memenuhi perintah tindakan tertentu. Lalu tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, tidak punya komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, hingga tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan yang telah dipersyaratkan. Perusahaan ini juga tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, dari hari ke hari proses pengadilan terhadap Yusuf Mansur, apakah itu pidana atau perdata, terus berlangsung. Kasus-kasus investasi yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur ternyata selalu berujung pada masalah, dan masalah ini tidak pernah benar-benar diselesaikan secara baik-baik oleh Yusuf Mansur. Mulai dari kasus investasi batubara, patungan usaha, patungan aset, kondotel Moyavidi, yang Zong juga tabung tanah yang hoax,
Lalu Mitra Paitren juga diajak untuk berumroh bersama-sama. Ada 7.426 calon jemaah telah membayar 3,5 juta sejak 2015 sampai hari ini. Tidak ada yang diberangkatkan. Ada 26 miliar uang yang ngendon di Yusuf Mansur, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terakhir kita melihat ada statement dari Pak Ngadiman, seorang investor batubara, jemaah Masjid Darussalam, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang dia tidak basa-basi karena kasusnya sudah 2009 sampai hari ini tidak pernah diselesaikan. Maka Pak Ngadiman ini mengeluarkan statement menagih Yusuf Mansur. Dia menagih uangnya sebesar 1 miliar rupiah agar segera dikembalikan. Tentu saja Yusuf Mansur tidak akan memperhatikan ini, tidak akan merespon. Dia pura-pura tuli, buta, dan bisu. Dia selalu menghindar dan menghindar. Lalu pertanyaannya adalah, jika ribuan orang yang telah merasa dibohongi oleh Yusuf Mansur, baik yang sekarang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, karena yang disasar oleh Yusuf Mansur itu juga para TKW yang ada di luar negeri. Jika persoalannya sampai hari ini tidak selesai dan proses peradilan terus berjalan, lalu tiba-tiba Allah atas kuasanya mencabut nyawa si Yusuf Mansur ini. Pertanyaannya, apakah persoalannya selesai? Dalam kasus pidana memang kasusnya selesai, walaupun itu peradilan sedang berjalan. Ketika seseorang itu meninggal dunia, maka kasusnya ditutup. Tapi dalam kasus pidana perdata tidak akan selesai, karena terkait dengan hutang piutang ini, terkait dengan antara investor dengan inisiator, dan ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka pihak investor masih tetap bisa menuntut dan menggugat anak-anak dari Yusuf Mansur. Jadi harta atas nama Yusuf Mansur itu akan tetap dikejar untuk dikembalikan kepada mereka yang merasa dirugikan. Ini di dunia. Di dunia saja dia tidak bisa selesai masalah. Ketika Yusuf Mansur tidak mau menyelesaikan ini secara baik-baik, maka ketika di dunia tidak selesai, artinya dia meninggal dunia secara perdata, harta kekayaannya tetap akan dikejar agar diberikan kepada mereka yang berhak dan mereka yang selama ini dibohongin atau dizolimi. Nah, nanti di akhirat bagaimana? Tentu saja persoalan yang belum selesai di dunia akan diselesaikan di pengadilan akhirat
yang begitu adil dan tidak ada campur tangan pihak lain. Jadi inilah catatan kita, dan kita mengingatkan kepada Saudara Yusuf Mansur agar segera bertobat dan selesaikan masalah-masalah yang ada dengan para investor, agar ketika Anda meninggal dunia, orang tidak mengejar-mengejar Anda lagi, apalagi nanti di akhirat. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar, dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.